Tadi yang kesorot terakhir siapa? Wih, keren banget narinya. Kami hanya berlima, Kak, jawab kami serempak. Kalian tadi berenam. Perdebatan itu pun berakhir karena waktu itu aku lagi bantuin kakak tingkat yang tengah mengerjakan tugas akhirnya. Di prodi kami memang boleh memilih antara menulis skripsi atau membuat karya tari. Nah, Kak Dava, kakak tingkatku ini memilih membuat karya tari. Aku dan 4 orang teman diajak untuk perform. Setelah latihan beberapa kali, kami pun menampilkan karyanya. Gedung yang dipilih adalah gedung pertunjukan seni Miss Cicih. Selain tidak terlalu luas, penggunaan gedung ini juga gratis. Paling hanya membayar para kru dan dana kebersihan saja. Tapi ternyata di gedung ini sering terjadi hal-hal yang berhubungan dengan makhluk astral. Seperti yang kami alami ini. Sehari sebelum pertunjukan, kami berkumpul di gedung Miss Cicih untuk gladi resik. Pada saat itu, Kak Dava menjelaskan bahwa pada segmen akhir, penari akan disorot lampu tembak secara bergantian dan akan terlihat seperti penari solo. Intinya, dia minta kami perform sebaik-baiknya di segmen itu, terutama yang disorot lampu, karena saat itu penari lain tidak terlihat. Untuk adegan ini, tim lighting pun menyiapkan 5 lampu sorot yang akan dinyalakan secara bergantian tepat di atas posisi si penari. Singkat cerita, malam itu kami akan perform sesuai rencana yang telah disepakati. 15 menit sebelumnya kami sudah siap-siap di sisi panggung di dekat pintu masuk. Si Rida belum kesini. Semua melihat ke sekeliling. Rida memang belum ada. Coba cek di ruang ganti. Kak Dava melihat ke arahku. Aku segera kembali ke belakang ke ruang ganti. Dari balik pintu aku melihat Rida masih sibuk di depan cermin. Rida, cepetan, bentar lagi kita perform, teriakku. Rida tak menjawab, hanya mengangguk. Aku kembali ke sisi panggung. Kamu dari mana? Sambut Lita. Manggil Rida. Dia masih make upan. Siapa yang masih make upan? Aku dari tadi udah di sini. Aku hanya bengong melihat Rida yang sudah ada di antara mereka. Karena sudah saatnya perform, kami tak membahasnya lebih lanjut. Adegan demi adegan mengalir dengan sempurna. Hingga beberapa menit menjelang akhir, di segmen klimaks, konsentrasi kami nyaris buyar. Kami bingung, karena lampu terakhir yang menyala tidak tepat di atas penari, yang berada di tengah yang menjadi sentral adegan. Tapi malah menyala di tempat kosong, kurang lebih 1 meter ke kiri dari posisi seharusnya. Akibatnya panggung seolah-olah kosong. Aku mulai merasakan bahwa pertunjukan ini gagal. Aku ingin suara musik segera berakhir dan kami keluar panggung. Dan itu rasanya lama sekali. Akhirnya musik pun berhenti. Kami segera berlari ke belakang panggung. Hampir semuanya menangis, melepaskan rasa kecewa. Kami saling berpelukan untuk menguatkan satu sama lainnya. Kemarin kan tim lighting sudah dikasih tahu posisi akhirnya. Aku juga sudah ada di posisi itu. Tapi kenapa lampunya melenceng gitu? Temanku Rida semakin terisak. Tidak lama Kak Dava muncul dan menghampiri kami. Tangis kami kembali pecah. Keren, pertunjukan kita sukses. Apalagi bagian akhirnya. Rida, kamu benar-benar keren, katanya sambil menyalami kami satu persatu. Kami hanya bengong dengan penjelasan Kak Dava. Tapi Kak, aku tidak melanjutkan ucapanku karena tiba-tiba tim lighting datang juga ke backstage.
Lo gimana sih? Nambah penari nggak bilang-bilang. Gue kan cuma nyiapin 5 lampu. Gue sempat bingung tadi. Gue fokusin ke kiri apa ke kanan. Tapi syukurlah penonton nggak ngeh lampunya kurang. Tadi yang kesorot terakhir siapa? Wih, keren banget narinya. Kami hanya berlima, Kak. Jawab kami serempak. Kalian tadi berenam. Perdebatan itu pun berakhir karena tiba-tiba ada aroma menyengat memenuhi ruangan dan suara perempuan yang bersenandung dari ruang ganti. Aku dan teman-teman hanya saling pandang dengan wajah memucat.